Halo, perkenalkan nama Ibu Diana Anggiri Krisdayanti. Kalian bisa panggil Ibu dengan nama Ibu Diana. Pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai kalimat efektif. Lalu, kita juga akan mempelajari mengenai bagaimana cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Nah, pelajaran pada hari ini kita mulai dari kalimat efektif terlebih dahulu. Kalimat efektif itu kita akan mempelajari mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga syarat. Pengertian dari kalimat efektif itu adalah kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Unsur SPOK itu ada apa saja? Yang pertama subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Sehingga setelah kalimat ini dibuat, maka akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya ada ciri-ciri dari kalimat efektif. Ciri-ciri dari kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama, memiliki unsur pokok pembentuk kalimat, minimal ada unsur subjek dan juga predikat. Ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan pemilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari kalimat. Lalu, ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Nah, yang terakhir ada ciri-ciri yang keempat yaitu memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Selanjutnya, kita akan beranjak ke syarat dari kalimat efektif. Nah, agar kita bisa membuat kalimat efektif, ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Syaratnya itu ada 5. Yang pertama ada kesatuan, kehematan, kelogisan, kepaduan, dan juga ketetapan. Kita pelajari satu persatu mulai dari yang kesatuan. Nah, untuk kesatuan ini, kesatuan merupakan syarat dari kalimat efektif yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, ciri-ciri dari kesatuan itu antara lain, yang pertama memiliki subjek dan juga predikat yang jelas. Nah, kita harus menghindari penggunaan kata depan sebelum subjek kalimat. Contohnya seperti, di rumah Budi membaca buku. Nah, kalimat ini tidak menunjukkan subjek dan predikat yang jelas, sehingga penggunaan kata di rumah pada awal kalimat itu membuat kalimat menjadi tidak efektif. Sehingga kalimat yang benar itu seharusnya Budi membaca buku di rumah. Nah, pada kalimat tersebut subjek kalimat sudah terlihat jelas yaitu Budi. Lalu yang berikutnya kita akan membahas mengenai ciri dari kesatuan yang kedua dan ketiga. Ciri kesatuan yang kedua yaitu tidak memiliki subjek ganda. Nah, kalimat yang menggunakan subjek ganda itu harus dihindari. Contohnya, kalimat yang tidak efektif yaitu pembuatan tugas itu Wati dibantu ayahnya. Nah, seharusnya kalimat yang benar yaitu dalam membuat tugas itu Wati dibantu ayahnya. Seperti itu ya. Lalu, untuk ciri yang kedua ada predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah, sehingga contohnya kita langsung ke contoh Budi yang berasal dari Jakarta. Nah, itu kata-katanya tidak pas kan, kalimatnya tidak tepat. Sehingga kalimat yang efektifnya itu harusnya Budi berasal dari Jakarta. Lalu, yang kehematan, kita akan beranjak langsung ke syarat yang kedua, yaitu kehematan. Syarat kedua kalimat efektif adalah kehematan. Kehematan adalah tidak menggunakan kata-kata berlebihan. Nah, kita langsung beranjak ke contoh. Contoh yang pertama, untuk kalimat yang tidak efektif itu seperti ini ya. Karena ia sakit, Budi tidak datang ke sekolah. Maka kalimat yang benar yaitu, karena sakit, Budi tidak datang ke sekolah. Jadi ada penghematan di kata ia dihilangkan karena sudah ada subjek yaitu Budi. Lalu kita langsung ke contoh yang kedua. Untuk kalimat tidak efektifnya, kita lihat di sini ada dia hanya membawa bukunya saja. Nah, itu salah. Maka yang tepat yaitu dia hanya membawa bukunya. Nah,
Kata hanya memiliki makna yang sama dengan saja, sehingga untuk kata saja ini bisa kita hilangkan agar menjadi lebih efektif. Lalu untuk kelogisan, syarat yang ketiga. Kalimat efektif itu harus memenuhi syarat kelogisan. Contohnya, untuk kalimat yang tidak efektif, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, lalu yang benar berarti kita langsung menyampaikan kepada subjek yang akan berbicara, yaitu Bapak Bupati kami persilahkan. Karena waktu dan tempat ini tidak bisa kita persilahkan kan? Maka yang benar itu kita mempersilahkan orang yang akan berbicara nantinya. Itu baru menunjukkan kelogisan. Lalu untuk syarat yang keempat ada kepaduan. Kepaduan di sini merupakan unsur pembentuk kalimat harus memiliki kepaduan, sehingga informasi yang diperoleh pembaca itu tidak terpecah atau salah. Contohnya, ada sebuah kalimat di mana di sini tertuliskan ikan menggoreng ibu di dapur. Sehingga kalimat yang tepat harusnya ibu menggoreng ikan di dapur. Seperti itu ya. Ada juga syarat yang terakhir, yaitu ketepatan. Ketepatan dalam menggunakan unsur-unsur kalimat itu sangat penting. Tujuannya agar informasi yang disampaikan itu pasti. Contohnya, kalimat tidak efektif. Made bekerjakan pekerjaan rumah. Nah, pasti kalian sudah tahu kan apa yang salah di sini? Sehingga kalimat yang tepat yaitu Made mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti itu ya contohnya dari syarat-syarat kalimat efektif. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah teks bacaan yang berjudul Adaptasi pada Hewan. Mari kita baca bersama-sama. Banyak hewan yang memerlukan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemampuan beradaptasi itu berguna untuk mempertahankan hidupnya. Dengan dapat mempertahankan hidup, maka hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan dan ekosistem tetap seimbang. Hewan dapat melakukan penyesuaian diri dengan cara menyesuaikan bentuk tubuh atau bisa juga merubah tingkah laku mereka. Hal ini bertujuan untuk memperoleh makanan maupun untuk melindungi diri mereka dari serangan musuh atau pemangsa. Berikut ini contoh beberapa hewan-hewan yang menyesuaikan bentuk tubuh dan mengubah tingkah laku mereka terhadap lingkungannya. Unta hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan padang pasir. Bentuk penyesuaian dari unta adalah adanya tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki punuk sebagai penyimpan lemak. Hal inilah yang menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Selain itu, ada juga hewan bunglon. Mereka dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat ia berada. Ketika berada di pohon yang berwarna coklat, maka tubuh bunglon akan berwarna coklat. Perubahan warna tubuh pada bunglon merupakan bentuk penyesuaian diri agar ia terlindung dari musuhnya. Begitu juga hewan cicak. Untuk melindungi diri dari serangan musuh, cicak akan memutuskan ekornya. Bagian ekor yang putus ini dapat bergerak-gerak sehingga mengalihkan perhatian musuhnya. Saat itulah ia pergi untuk melarikan diri. Nah, dari teks bacaan di atas, kita bisa melihat apakah ada beberapa kalimat yang efektif atau tidak. Kita coba di kalimat yang pertama. Ada sebuah kalimat yaitu hewan dapat melakukan penyesuaian diri dengan cara menyesuaikan bentuk tubuh atau bisa juga merubah tingkah laku mereka. Nah, hal ini merupakan kalimat efektif atau tidak? Jawabannya tidak. Jadi, kalimat di atas itu tidak efektif. Mari kita lihat bagaimana kalimat yang benar. Hewan dapat melakukan adaptasi dengan cara menyesuaikan bentuk tubuh atau bisa juga merubah tingkah laku mereka. Lalu untuk contoh kalimat yang kedua yaitu, berikut ini contoh beberapa hewan-hewan yang menyesuaikan bentuk tubuh dan mengubah tingkah laku mereka terhadap lingkungannya. Kalimat ini merupakan kalimat efektif atau tidak? Jawabannya, kalimat di atas merupakan kalimat tidak efektif. Mari kita lihat bagaimana kalimat yang benar. Berikut ini contoh beberapa hewan yang menyesuaikan bentuk tubuh dan mengubah tingkah laku mereka terhadap lingkungannya. Lalu untuk kalimat yang ketiga,
Unta hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Kalimat ini merupakan kalimat efektif. Seperti itu ya. Lalu kita langsung berlanjut ke pelajaran mengenai adaptasi hewan dengan lingkungannya. Dari teks bacaan yang sudah kalian baca tadi, terdapat hewan unta, bunglon, dan juga cicak. Nah, hewan unta memiliki cara adaptasi yaitu dia memiliki punuk yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air dan lemak, sehingga dia dapat memudahkan dirinya untuk bertahan hidup tanpa meminum air saat berada di gurun pasir yang gersang. Lalu ada juga hewan bunglon. Kita sudah lihat dari bacaan tadi, adaptasi yang dilakukan bunglon yaitu merubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungan sekitarnya. Saat ada pohon berwarna coklat, maka bunglon akan merubah warnanya juga menjadi warna coklat. Fungsinya untuk menghindari serangan dari musuh. Lalu ada juga yang terakhir, hewan cicak ini dia akan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan cara memutuskan ekornya. Hal ini dilakukan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kita belajar mengenai kalimat efektif, mulai dari pengertian, lalu ciri-ciri, dan juga syarat dari kalimat efektif. Lalu, kita juga mempelajari mengenai bagaimana cara hewan beradaptasi terhadap lingkungannya, mulai dari merubah bentuk tubuhnya mengikuti dengan tempat tinggal dia berada, lalu dia juga bisa merubah tingkah lakunya saat dia merasa terancam oleh adanya musuh. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas yang pertama yaitu kalian baca teks bacaan Pertempuran Ambarawa di halaman 65. Lalu, kalian buat peta pikiran seperti yang ada di buku tematik kalian, halaman 66, yang isinya mencakup informasi penting dari teks bacaan dengan menggunakan aspek 5W1H, dan tetap memperhatikan penggunaan kalimat efektif. Tugas ini kalian kerjakan di kertas HVS putih. Lalu, untuk tugas yang kedua yaitu kalian kerjakan soal pada halaman 67 sampai 68 dengan melihat peta pikiran yang sudah kalian buat tadi. Nah, kerjakan soal tersebut di balik halaman lembar HVS putih yang sudah kalian buat peta pikiran. Jangan lupa untuk menuliskan soal dan jawabannya. Lalu, untuk tugas yang ketiga, kalian mengerjakan buku tematik halaman 72, yaitu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya saat merasa terancam oleh musuh. Kerjakan di kertas folio bergaris. Nah, di sana ada 3 gambar, jadi kalian tuliskan dengan menggunakan tabel. Di tabel sebelah kiri, kalian tuliskan namanya saja. Lalu di tabel sebelah kanan, kalian tuliskan identifikasi bagaimana cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu untuk tugas yang keempat, yaitu kalian buat laporan mengenai hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Lalu, identifikasi bagaimana cara hewan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Tuliskan laporan itu berdasarkan hasil pengamatan kalian. Tugas ini harus kalian kerjakan di kertas folio bergaris. Di setiap tugas, jangan lupa untuk selalu mencantumkan nama lengkap kalian, lalu nomor absen dan juga kelas kalian masing-masing. Tugas ini dikumpulkan ke sekolah pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sampai jam 12 siang. Selamat mengerjakan ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya, dan rajinlah cuci tangan mengikuti aturan protokol kesehatan. Lalu, saat kalian melakukan kegiatan di luar, jangan lupa untuk selalu memakai masker dan jaga jarak dengan orang lain. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, selamat pagi anak-anak.